kerap kali melihat ular yang begitu besar. Hah? Ular besar? Iya, siluman ular. Kerap kali melihat ular yang begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Lorong Misteri. Pemirsa, selamat malam. Hari ini kami sedang berada di salah satu rumah Jepang. Langsung saja kita masuki bangunan ini. Bangunan yang sudah lama terbengkalai. Dan kita akan jelaskan nanti latar belakang dari bangunan rumah ini. Jadi rumahnya agak sedikit menunduk ya. Nah, oke, kita jelaskan di dalam sini. Kalau hujan pasti banjir sih. Betul, dahulunya ini memang jalanan ini rata dan banyak urugan-urugan yang ditimbun di depan rumah. Dahulunya rumah ini dimiliki oleh seorang pengusaha Jepang yang kaya raya. Anjay. Kayak rayanya sih kayak yang punya ini enggak? Karena dia dulu Alfa, memiliki Alfamart. tidak, cuman dia memiliki perusahaan. Memiliki perusahaan kaya. Rumahnya banyak dan ini salah satu rumah yang ditinggalkan sama beliau. Karena dia itu pengusaha yang kaya raya dan juga dia sering meninggalkan rumahnya ini ke negaranya di Jepang. Nah, ini rumahnya yang sudah terbengkalai, yang konon sudah hampir 30 tahun tidak dihuni. Anjay. Rumah yang begitu mewah dan besar. 90-an dong. Iya, 90-an sudah tidak dihuni, sehingga banyak sekali sampah-sampah dan juga mungkin terkena banjir di sini, air masuk. Dan rumahnya saja udah melebihi di bawah tanah ya? Iya, jadi dia turun ya. Dari jalan. Di bawah Jadi jalan. banjir ini. Jadi Kita teman-teman, masuknya nunduk. betul. Jadi teman-teman, konon katanya warga sekitar sini kerap kali melihat ular yang begitu besar. Hah? Ular besar? Iya, siluman ular. Kerap kali melihat ular yang begitu besar. Hah? Ular besar? Iya, siluman ular. Kerap kali melihat ular yang begitu besar. Ular besar. Ya, siluman ular. Sama perempuan, setan kuntilanak Jepang, Kayako. Kayako? Di sini. Hantu Kayako? Hantu Kayako. Di sini? Kayak gimana hantu Kayako? Bedanya hantu Kayako itu sama kuntilanak itu, kalau Kayako kayak merangkak dia jalannya. Merangkak? Hantunya merangkak? Iya, Serem amat. kuntilanak merangkak hantu Kayako itu. Jadi kuntilanak Jepang. Kuntilanak Jepang. Betul. Oke, langsung saja kita masuk. Karena dari tahun 90-an sudah terbengkalai, ini banyak sekali kayak ranting apa ya sebutnya. Ya, inilah dari tumbuhan-tumbuhan, pohon menjuntai gini Bang Hadi. Allahumma sholli ala Muhammad, suara. Allahumma sholli ala Muhammad, suara. Allahumma sholli ala Muhammad, suara. Geraman ya Allah. Kayako. Kayako ini. Kayako itu temennya Masako ya?
Temannya Royko. Oh, Royko. Iya. Ini Royko. Astagfirullahaladzim, rumahnya ini bener-bener. Ini mah, sumpah ini mah harus di... Allah. 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 Ya, terlihat ya, ini adalah ruang tamu atau living room daripada bangunan rumah ini. Suara tertawa kayak kok. Dan tamu-tamu itu karena tamunya adalah konglomerat di Indonesia, Bang Hadi, disajikan dengan waterfall buatan, air terjun buatan. Dulu ini begitu mewah, Bang Hadi. Di sini ada kura-kura Brazil. bukan. Kayak di ini ya. Nah, panas banget. Kura-kura paling terbesar di dunia. Namanya kura-kura Galapagos. Galapagos. Kura-kura yang begitu besar yang bisa hidup sampai 180 tahun, Pak. Anjay. Kura-kura terbesar di dunia sih bisa masuk tempatnya sekecil ini sih. Kecil ini mah termasuknya. Dia waktu itu masih seukuran sejengkal. Harganya mahal, Bang Hadi. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Anak Jepang kayak kok. Sini waterfall sini ya, air terjun. Masa? Ini terlihat Tank. tuh. Ini hujan jatuh ke sini juga. Cek aja, cek. Tuh. Hujan jatuh ke sini dan sini ada itu air terjun buatan. Di sini ya. Apa aja dulu di sini? Kalau hujan Tahu sih dah. nggak mungkin banjir nanti yang ada rumahnya itu, Bang Heri. Kan ada drainasenya lah, aku yang desain. Oh gitu. Iyalah, no, lihat no. Lanjut tuh. Allah, suara apa itu? Astagfirullahalazim. Udah anak kayak kok, astagfirullahaladzim, bukan anak Jepang. Menggerakkan semuanya ada di sini. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Tahun 90-an rumah seperti ini begitu kaya rayanya. Kita masuki bangunan sini kali ya. Mana dulu deh Pak Hadi? Kanan atau kiri? Bebas. Kita kanan dulu. Tangisan Kayako ini. Astagfirullahaladzim. Masuk Bang Hadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Sampah ini sih. Masuk Bang. Hati-hati Bang Hadi. Saya. Ini tanah urugan sih kayaknya kesini-sini. Betul. Ya nggak sih? Atau ini sempat terjadinya bencana gempa begitu dahsyat. Masya. Nggak mungkin lah. Ini tanah urugan ketahuan kelihatan. Suara apa itu? Suara apa itu Bang Hadi? Suara apa itu? Tahu. Banyak sekali baju-baju. Sampah. Boneka. Hah? Boneka. Iya boneka. Keluar. Astagfirullahaladzim. Hampir jatuh sih. Tuhan. Ini suara apa itu Bang? Anjing. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Suara anjing. Dipakai trik anjing. Dipakai trik.
Kejar anjing Bang Adi. Ada suara anjing. Apa ini anjing cari-carian Bang Adi? Hah? Tahu. Astagfirullahaladzim. Ini rumah. Ini kan rumah tinggi Bang Adi. Ini tangganya mana ya? Ini tidak ada tangganya Bang Adi rumah. Ada kan keluar dari luar juga kelihatannya pendek. Itu lantai doang. Nggak seperti itu. Ini kamar-kamar pembantu kali ya. Cek sini Bang Adi. Cek sini nih. Toilet. Dapur ini. Kayak apa itu? Suara apa itu? Suara apa itu? Bang Adi, ini ada nomor telepon di sini. Kaget saya kira ular. Bang Adi, ini banyak nomor telepon di sini. Mana? Teleponnya satu-satu coba. Enggak. Astagfirullahaladzim. Bang Adi. Banyak suara anjing di sini. Anjing misterius ini. Oke, kita ke samping Bang Adi. Ini sudah mentok Bang Adi. Luar biasa ya, luar biasa. Kayak ada suara berjalan loh. Kayak ada suara retak-retak di sini. Air netes ya. Iya. Kita belum sama sekali melihat penampakannya Bang Adi ya. Perhatikan khawatir ada ular. Allahumma sudah mau gerak ya Allah. Ya Allah, juntayannya itu gerak. Ayo kita fokus ke sini, Madi. Banyak sekali ekstensi, tapi kita belum sama sekali melihat penampakan. Ini toilet utama kayaknya. Anjing dari mana itu Bang? Entah, Bang Adi. Kira saya ular lagi. Kayak perhatikan jalanan yang ada ular saya mah. Kalau udah fokus ke depan. Astagfirullahaladzim, sekali anjing Bang Adi. Sebenarnya rumah ini juga dijadikan kayak tempat pembuangan sampah ya Bang Adi. Allahumma sholli ala Muhammad wa alihi wasallim. Suara lagi dari sini Bang. Di atas apa itu? Kayak di kepala kaya kok, bukan di atas atap. Mana? Di atas itu kamar saya. Allahumma sholli ala Muhammad ya Allah. Allah. Tidak kelihatan. Pas saya keringat Hilang dia. pasti di sini. Semakin malam semakin nampak ekstensinya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallim.
Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Oke. Bagaimana Bang Hadi? Allah. Kayak ada suara gerak-gerak mulu dari tadi nih, tapi nggak ada sosok ini. Gerak-gerak melulu nih. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Oke, Bang, nih kita tutup kali ya acaranya. Kita lanjut. Ada nyali di sini. Oke. Kita penelusuran ini tidak begitu banyak yang nampak, tapi ekstensinya sudah banyak sekali ini suara-suara dari tadi. Oke, pemirsa, inilah dia semua kisah di penelusuran malam hari ini. Jangan pernah percaya mitos dan tetap saksikan Lorong Misteri Adu Nyali setelah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kayak ngeliat ada sosok di sini berdiri gede. Kayak kok Jumbo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik para pemirsa, kembali lagi bersama kami di Lorong Misteri. Lihat teman-teman, saya keringetan. Ya, keringetan dingin saya di sini nih. Cuma kalau dibuka baju itu saya keringetan. Ya bukan karena saya gerah, tapi eksistensi yang sangat dahsyat di sini yang membuat saya tidak bisa bicara lah sama sekali lah. Karena pada saat saya eksplorasi saya nggak bisa banyak bicara seperti biasanya saya bicara. Dan saya pada saat penutupan kemarin eksplorasi tadi itu ya, saya melihat ada sosok di sini berdiri, entah berdiri atau duduk. Sosoknya itu gede, gemuk gitu Bang Heri. Tapi pada saat saya nggak center ya, pada saat saya nggak center, saya melihatnya itu pada saat gelap. Saya menengok. Kentung atau jalan Mbak Yul ya? Ya pokoknya seperti itulah. Tingginya segini nih. Oh, pendek. Iya. Tingginya segini, nggak tahu makanya kelihatan kayak duduk atau gimana, pokoknya kayak ada sosok gitu gelap. Soalnya nggak terlalu jelas juga kelihatannya di sini. Saya lihat dan saya beneran sekarang saya merinding. Tuh merinding tuh. Merinding. Ini keringetan tuh. Pokoknya saya di sini dan sekarang saya yang akan melakukan adu nyali terlebih dahulu karena saya rasa memang seharusnya saya yang melakukan adu nyali yang pertama karena memang ini terasa lebih berat, jadi saya yang harus maju duluan. Mantap. Semoga Bang Hadi semakin berat ya Apanya? ujian hidupnya. Loh, kok Bang ini ngedoainnya begitu? Bukan Bang Hadi yang ini Apa yang apa? menahan segala sesuatu yang berat. Oke? Ya bukan, Ya. maksudnya Apa? memang wajib. Ya sudahlah, malah saya bicaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sahabat Lorong Misteri yang sudah menonton dan sudah mampir. Jangan lupa di subscribe yang belum subscribe, jangan lupa yang share yang belum share. Terima kasih buat teman-teman yang di Indonesia, di luar negeri, dan dimanapun berada, di planet-planet pun yang lain. Barangkali ada yang nonton YouTube ya, planet Mars, Pluto, Neptunus, Jupiter ya. Barangkali ada yang eksistensi. Branding saat itu barangkali di luar luar angkasa bisa mengakses dunia internet di Indonesia di dunia di bumi ya. Terima kasih buat semuanya ya yang sudah hadir menonton, yang sudah menyempatkan waktu untuk menonton, yang sudah kepo konten-konten kita, konten-konten Lorong Misteri semuanya. Tadi satu episode nggak ada nol sih, dari episode 1 sampai ke 100 nggak tahu, ke 120 atau 30 gitu ya. 1000 gitu, maaf, ke
ke 1130 mungkin ini. Ya, semoga teman-teman yang sedang menonton saya keadaannya sehat ya, teman-teman ya. Yang sudah makan ya, teman-teman. Jangan lupa yang belum makan, makan dulu. Sambil makan juga nggak apa-apa menonton saya. Ya, yang keadaan juga baik-baik gitu ya. Keadaan juga udah lega gitu ya, sudah BAB gitu ya. Mungkin barangkali yang lagi nonton lagi BAB juga nggak apa-apa, silakan, nggak apa-apa. Saya bakalan nutup hidung yang lagi BAB. Ya mungkin lagi yang lagi nonton sedang nonton, lah emang iya nonton. Yang sedang nonton ini, yang sedang lagi nonton ini lagi tiduran atau lagi marahan sama suami atau sama istrinya. Semoga bayan ya. Pokoknya saya doakan buat teman-teman yang sedang lagi kesusahan juga dimudahkan, yang sedang sakit disembuhkan, ya semuanya lah. Ini yang baik-baik buat teman-temannya. Tapi jangan lupa dulu di-share. Astagfirullahaladzim. Suara-suara mulai. Brengsek emang. Setan-setan. Hantu Kayako. Hantu Jepang. Yang terkenal di Jepang. Suaranya Jepang. Yang terkenal di Jepang. Suaranya Jepang. Yang terkenal di Jepang. Suaranya jelas sekali, suara hantu Kayako. Tepat di depan saya ini adalah sebuah taman kecil atau batu-batuan, bisa dibilang tanaman kecil lah ya, hiasan air terjun. Di saat rumah ini masih ada penghuninya, indah sekali sih. Jika seandainya seandainya saya memiliki batu reality, saya akan melihat flashback ke belakang. Jika seandainya saya memiliki time stone, saya akan memundurkan waktu untuk melihat sedikit sebagus apa rumah ini. Ya, jika seandainya saya punya batu space stone, saya akan kembali ke masa lalu. Nggak bisa deh. Space stone nggak bisa kembali ke masa lalu. Ya bisanya ke dimensi atau ke tempat yang lain lah dengan cara cepat ya. Ibarat kata inilah pintu Doraemon lah intinya sih. Ya seperti itu lah. Jika seandainya ya adalah udah nggak usah berandai-andai lagi, udah nggak andai-andai lagi. Oh iya, jika seandainya saya memiliki Doraemon, saya akan minta melihat sedikit saja bagaimana keadaan rumah ini di saat dahulu kala yang diisi oleh orang Jepang. Arigato. Tsunade Sasuke. Ajinomoto. Wih, buahnya kemana tuh? Buahnya kemana itu? Awas aja ninggalin saya buahnya di luar. Mobilnya nyala nih. Ya teman-teman ya,
Soalnya dekat sekali dengan jalan dan mobilnya itu di sana ada itu mau ke saya suara-suara gitu. Bang Heri takutnya meninggalkan saya di sini, pergi begitu saja. Suara-suara lagi tuh, hantu kayako. Hantu kayako ini hampir mirip kuntilanak di sini ya. Apa sih? Wah, itu kayako ini udah beradaptasi sama hantu-hantu lokal. Suara. Hei, hantu kayako, lu kebanyakan gaul sama hantu lokal lu, sama si kuntilanak. Jadinya logat Jepang lu udah nggak ada. Mana ini? Suara lagi tuh, cariin mana ini, langsung aja suara lagi. Coba saya berdiri di sini nih. Seperti dia menolak saya berdiri di situ. Saya seperti didorong. Astagfirullahaladzim, teman-teman. Saya berada di dalam mana ini? Gila. Ini rumah bagus banget. Saya melihat semuanya, teman-teman. Woi, rame banget ini. Ada yang lagi pesta, teman-teman. Dia nari-nari. Gelap, tiba-tiba gelap. Astagfirullahaladzim. Woi, tidak ada suara, teman. Kamu mengganggu ku. Hei, lu orang Jepang apa orang Indo lu? Astagfirullahaladzim. Kebanyakan gaul sama orang Indonesia sih. Ngomong lu bahasa Jepang lu. Walaupun gua nggak ngerti, setidaknya gua paham. Sama aja dong. Astagfirullahaladzim. Tadi teman-teman, seketika saya seperti masuk ke dimensi lain, melihat mewahnya rumah ini pada saat dihuni, teman-teman. Sumpah teman-teman. Tadi ramai sekali orang-orang Jepang di sini. Gila. Di sini tuh banyak meja di sini. Kayak bar gitu, teman-teman. Banyak orang-orang Jepang yang sedang menari di sini. Kurang lebih sekitar 6 orang saya lihat. Bener, saya enggak. Ini saya ilustrasikan seperti itu, teman-teman. Apa yang saya lihat, itu yang saya jelaskan. Apa yang saya jelaskan, itu yang saya lihat, maksudnya. Terbalik. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim, saru, teman-teman. Saya melihat seperti pesta seks gini. Astagfirullahaladzim. Anjay. Mirip kakek Sugiono. Astagfirullahaladzim. Aduh. Nih yang sedang pesta-pestanya yang pada tua-tua semua. Kayak kakek semua, teman-teman. Astagfirullahaladzim. Kakek Sugiono. Astagfirullahaladzim. Aduh. Astagfirullahaladzim. Oh.
Sumpah teman-teman, tadi saya melihat kakek Sugiono. Tadi ada sosok 3 kakek Sugiono, teman-teman, sedang bermain kikuk-kikuk beneran di sini. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Entah kenapa tiba-tiba saya bisa masuk ke dimensi yang lain, padahal saya tadi niatnya itu cuma berbicara bercanda-canda aja. Astagfirullahaladzim. Mata saya kayak dibuka mata batinnya melihat masa lalu rumah ini, teman-teman. Astagfirullahaladzim. Saya melihat ini sekitar tahun 80-an ini. Pestanya tuh jadul banget, sumpah. Mungkin para petinggi pengusaha kayaknya yang lagi pesta tadi itu. Saya melihatnya jelas sekali. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Suara apa itu? Oh. Astagfirullahaladzim, saya lagi. Astagfirullahaladzim. 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 Ada yang dibunuh di sana tuh. Di situ. Oh. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Teman-teman, saya melihat di situ ada wanita yang dibunuh. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Bang Heri, sumpah, udah cukup Bang Heri. Merinding saya, merinding. Menangis itu menangis kayak seperti orang Jepang, pokoknya. Merinding saya, sumpah, gemeteran saya, sumpah, gemeteran saya, aduh nyali di sini. Aduh, Bang Heri lama amat ini. Wah, udah waktunya sih. Parah ini mah, ketiduran kayaknya. Hah? Siapa kamu? Jangan. Maksudnya apa ini? Saya dibawa kemana ini? Astagfirullahaladzim, ini kamar penuh kemaksiatan. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, banyak wanita. Astagfirullahaladzim. Jangan pegang-pegang. Jangan pegang-pegang. Bang Hadi kemana? Bang Hadi? Saya gerak sendiri, teman-teman. Astagfirullahaladzim. Bang Hadi? Kenapa? Astagfirullahaladzim, Bang Hadi kenapa sih? Astagfirullahaladzim. Jangan pegang saya. Jangan pegang-pegang Bang Hadi. Wah, Bang Hadi ini sepertinya masuk ke dalam dimensi lain ini. Kenapa tangan saya bergerak sendiri? Astagfirullahaladzim. Wih, ikut party seperti Bang Hadi nih. Oke, pemirsa. Widih. Aduh, banyak keanehan ini. Oke, pemirsa, kita tutup acara ini. Kalau lebih mohon maaf ini, saya akan selamatkan Bang Hadi dulu nih. Bang Hadi? Hah? Loh, kenapa saya di sini, Bang Heri? Hati-hati, Bang Heri. Tadi Bang Hadi ketika adu nyali, saya melihat keanehan Bang Hadi joget-joget segitu-gitu Bang Hadi. Apa itu? Kenapa itu Bang Hadi? Tolong jelaskan. Sumpah, saya itu kayak bergerak sendiri, tangan kaki saya. Saya pakai baju jas
Jauh. tahun 80-an gitu. Kayak di film Tuxedo-nya si ini dong, berarti Jackie Chan. Ya, yang zaman dulu itu Cukup-cukup gitu. yang jasnya itu yang rompi gitu. Yang ada Rompi? rompi di dalam. Rompinya di dalam terus, luarnya ada lagi nggak? Iya ada lagi. Ada lagi. Mm-mm. Tuxedo itu. Nggak tahu lah, pokoknya saya pakai pakaian kayak gitu aja. Saya nggak ngerti apa saya bener reinkarnasi apa gimana. Bang Hilman, masa iya reinkarnasi? Bukan, kalau menurut saya. Bahkan itu makan nasi. Udahlah, Bang Heri makin ngarang emang udah. Makanya itu adalah kehaluan ketika Bang Hadi kesurupan setan Ya, Hayako, pada setan saat Jepang. pada saat adik saya adu nyali awal-awal, saya ngomong jika seandainya saya punya batu time stone atau batu reality, saya bisa melihat masa lalu dari rumah ini. Kayak gitu doang, padahal kenapa tiba-tiba saya bener-bener dibawa ke dimensi lain. Beneran saya matanya itu melihat semua di sini dan yang Hati-hati sadisnya itu di makanya. sana, Bang Heri. Di sana, Bang Heri. Ruangan sana. Itu ada penembakan, Penembakan, wanita ditembak. wanita ditembak. Ya, sebelum saya melihat itu party seks di sini. Astagfirullahaladzim. Banyak sekali saya melihat, berkali-kali saya masuk ke dimensi ini, dimensi masa lalu rumah ini. Sumpah Udah ngeri parah banget. banget berarti di sini ya. Oke, Bang Hadi, Hati, Bang silakan. Heri. Tuh, suara apa itu? Kayak aku sepertinya. Oke, Bang Hadi tinggalkan saya seorang diri. Nanti saya akan mengorek-ngorek apa ada di sini gitu. Sepertinya Bang Hadi itu diajak ke dimensi lain seperti ini ya, apa namanya, orang-orang kalau ke Gunung Lawu kemana gitu. Kayak gitu Bang Hadi. Ngerti saya. Ke dimensi seperti itu. Jangan-jangan Hingga masih hilang 3 hari. banyak Gitu. misteri di rumah ini jangan-jangan. Ya Allah alam, makanya tinggalkan saya seorang diri. Silakan. Hati-hati, Bang Heri, ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad wa ala alihi wasallam. Selamat malam para pemirsa dimanapun teman-teman berada, yang ada di Indonesia, di Malaysia, di Brunei, di Filipina, di Uni Emirat Arab, di Saudi Arabia, di Rusia, di Ukraina, di Jerman, di Thailand, di Taiwan, di Kamboja, dan dimanapun teman-teman berada yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Mungkin ada juga yang lagi nonton dari Pluto Timur atau dari Jupiter Kulon, atau bisa jadi dari Uranus Kidul. Nah, saya tidak tahu. Sepertinya di sana juga teman-teman bisa mengakses YouTube. Semoga teman-teman menikmati tontonan dan juga hidangan yang kita sajikan malam hari ini. Oke teman-teman, hari ini saya sedang berada di salah satu rumah terbengkalai yang konon dahulunya ini adalah dimiliki oleh seorang kayak kojanco ya, asem doang. Saya dilempar kayak kok di sini. Teman-teman, dahulunya di sini adalah rumah ini dimiliki oleh seorang pengusaha kaya raya asal Jepang. Sepertinya namanya adalah ini. Siapa namanya? Sepertinya kalau tidak salah Naruto kalau nggak salah, atau Orochimaru, atau Tsubasa, ya gitulah nama-namanya. Saya tidak begitu tahu nama pengusaha Jepang yang memiliki rumah ini. Rumah antik dan kaya ini yang konon sudah terbengkalai kurang lebih 30 tahun. Sudah lebih tua dibanding umur kucing saya gitu. Kucing saya umurnya baru 6 tahun ya teman-teman ya. Rumah ini sudah lebih tua. Jadi teman-teman, saya sedikit mengulas, menceritakan apa yang Bang Hadi rasakan dan kronologis rumah ini. Sebenarnya rumah ini tuh memang ditinggalkan karena pengusaha kaya rayanya itu banyak sekali rumahnya. Dan rumah ini tidak pernah disambangi lagi. Mungkin di sana juga dia sudah meninggal dunia atau gimana. Karena rumah ini sudah ditinggalkan dari tahun 90-an. Rumah yang begitu mewah dan bagus.
dan dia mungkin sudah pulang ke daerah asalnya Jepang. Seperti di sana juga dia sudah nikmat luar biasa kehidupannya, atau mungkin sudah wafat ya, kurang lebih. Jadi Bang Hadi katanya di sini merasakan keanehan juga, seperti tertarik ke dimensi lain yang katanya Bang Hadi itu masuk ke era pada saat rumah ini masih beroperasi. Rumah ini masih beroperasi dan Bang Hadi seperti masuk kayak lorong mesin waktu gitu. Wah, itu luar biasa. Luar biasa nggak halunya emang Bang Hadi itu. Konyol luar biasa itu kesurupannya. Jadi Bang Hadi tuh melihat katanya di sini ada yang penembakan. Jeger-jeger katanya di sini. Penembakan, perempuan ditembak. Dan sebelumnya katanya juga ada di sini lagi party ajeb-ajeb. Party itu teman-teman, jima itu ya, astagfirullahaladzim. Katanya juga ngelihat kakek-kakek yang Bang Hadi sebut sebagai namanya kakek Sugiono, namanya, astagfirullah. Dan ketika saya jemput Bang Hadi itu di dalam sedang begini-gini, gitu-gitu. Saya nggak paham itu joget apa. Yang pasti sih emang konyol sekali itu dia kesurupannya. Masuk ke dimensi lain, joget-joget katanya. Bilangnya dipaksa sama itu apa namanya, selir-selir Jepang katanya. Oh, suara tuh. Bang Hadi tuh kurang cocok untuk digoda-goda selir Jepang. Bang Hadi tuh cocoknya disiksa, ya, disiksa sama itu teman-teman. Apa namanya, geng-geng yang ada di Jepang gitu. Oke teman-teman, saya sekarang berada di salah satu bangunan, sisi bangunan ya, belakang rumahnya. Sebenarnya rumah ini tidak begitu besar, luas tapi hanya satu lantai. Oh, suara tikus. Katanya juga warga sekitar melihat ada ular besar, ular Orochimaru yang ada di dalam rumah ini. Tapi itu katanya ular jadi-jadian, ular goib. Allah a'lam teman-teman. Hei, sia kaya ko aing tesian kasia. Nongol. Tuh, mana kamu? Saya gebugin kamu setan. Saya smackdown kamu. Sebenarnya saya kebelet kencing nih teman-teman. Saya mau kencing tapi saya lagi di depan kamera. Saya malu kalau kencing di depan kamera. Assalamualaikum, permisi. Kamu bisa bahasa Indonesia nggak setan? Mulai mau berkomunikasi, dia hanya menangis tapi ya hanya bisa menangis, setan gembel ini. Assalamualaikum. Wih, ada yang jatuh di sini. Astagfirullahaladzim. Saya tidak bisa begitu bergerak bebas teman-temannya, dikarenakan di sini banyak sekali sampah masyarakat, sampah ini apa namanya, urugan tanah. Kenapa saya bilang sampah masyarakat? Karena memang masyarakat membuang sampah mungkin di tempat sampahnya dan ada oknum yang membawa ke sini, atau ini sebenarnya terbawa karena genangan air banjir ya. Sehingga ke sini teman-teman. Sampah ini ada kayak sampah Indomie, sampah kopi kapal api, sampah tutup galon Aqua, sampah saus ABC, sampah softtek, sampah pembalut. Ya banyak sekali sampah-sampah di sini. Terutama kopi, di sini banyak sekali kopi. Kopi kapal api ya.
Oke, teman-teman. Ngomong-ngomong soal rumah Jepang, teman-teman. Saya ini sebenarnya pencinta apa ya namanya? Hal-hal yang tradisional yang ada di Jepang. Rumah Jepang gitu ya. Karena rumah Jepang itu arsitekturalnya kosong tapi berisi. Artinya terlihat kosong tapi penuh makna dan penuh isi katanya. Jadi ada beberapa ruangan. Nah itu. Tangisan Kayako. Kenapa? Astagfirullahaladzim. Terdengar suara perempuan seperti minta maaf, ini dia jangan siksa aku. Allahumma sholli ala Muhammad. Sepertinya di sini sempat ada ini ya, kayak KDRT atau ini penyiksaan di sini tuh. Siapa yang disiksa ini? Astagfirullahaladzim. Hei, siapa itu? Allahu Akbar. Ini tuannya. Cabul ente. Astagfirullahaladzim. Ini sepertinya pembantunya ini diembat juga sama tuannya nih. Tuannya sudah kayak kakek mungkin ini. Kayak Sugiono yang bahkan dibilang. Astagfirullahaladzim. Tuannya ini menyiksa dan ingin memperkaos ini pembantunya. Padahal pembantunya katanya mukanya itu kayak panci. Maksudnya kayak panci itu ini teman-teman. Ada coreng-coreng bekas dia masak gitu. Belum mandi, diembat juga. Sepertinya tuannya ini emang luar biasa aneh ini sepertinya nih. Tapi nggak tahu nih siapa ini yang dimaksud ini. Astagfirullahaladzim, ngeri banget di sini. Suara apa itu? Astagfirullahaladzim, kodok. Ada kodok teman-teman. Gitu. Kasihan ya kodok teman-teman. Dia hidup di tempat sampah, di rumah kosong yang banyak sampahnya, kan kasihan ya. Seharusnya kodok ini hidup di sawah dia itu. Astagfirullah. Ini teman-teman. Makanya saya tegaskan lagi teman-teman ya. Kita ini adalah ini ya, negara Indonesia dengan penduduk Islam paling terbesar di dunia, teman-teman, nomor 1. Kedua mungkin adalah Malaysia, ketiga adalah India sepertinya. Karena kalau di negara Arab Saudi yang umroh, yang haji itu kebanyakan orang Indonesia, Malaysia, India, Pakistan itu teman-teman. Itu di luar dari negara Arab. Kita ini menduduki negara paling banyak penduduk muslimnya. Negara muslim nomor 1 di dunia. Tapi tidak terlihat, tidak tercermin kebersihannya ini. Artinya adalah perlu ada yang dibenahi. Perlu ada yang dibenahi dari kebiasaan masyarakat Indonesia, terutama masyarakat muslimnya. Karena Rasulullah SAW bilang, at-tahur syatrul iman, an-nazafatu minal iman. Kebersihan itu, kesucian itu sebagian, separuh daripada iman. Kalau kita belum bersih ini, belum suci kayak gini, ini artinya kan tidak memiliki iman ini. Imannya diragukan, ini hanya setengah-setengah berarti. Udah sholat tapi masih buang sampah sembarangan. Astagfirullahaladzim. Sholatnya wajibannya dilakuin, tapi keimanannya itu hanya setengah. Karena perkara kebersihan ini. Nah, kalau kita sudah menjadi Islam yang futuh, yang kafah ya, yang sudah komplit,
keimanannya mungkin mungkin tidak akan sembrono, tidak akan zolim, ya, membuang sampah sembarangan seperti ini. Ini perbuatan orang-orang tidak baik ini. Bahkan di negara-negara maju, teman-teman, kita kalah gitu. Yang dimana negara maju itu mungkin tidak begitu mengenal Muslim, tapi dia sudah lebih maju dibanding kita soal kebersihan. Nah itulah dia. Kita belum bisa menjadi masyarakat yang lebih baik. Ya. Harusnya Muslim ini bisa menjadi contoh. Bagaimana masyarakat lain, bagaimana agama lain bisa melihat Muslim ini sebagai agama yang baik, kalau kita sendiri tidak bisa menjadikan diri kita, dimulai dari diri kita ini hal-hal kebaikan, ya, terutama dari sampah dulu aja nih. Sampah kan hal yang mendasar dari kita, dari kehidupan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallim. Semoga ya nanti kepala daerah, kepala negara bahkan memikirkan untuk kebersihan, bagaimana cara mengelola sampah Indonesia yang sudah menggunung, yang katanya kurang lebih setinggi 16 lantai. Gedung 16 lantai ada di Bantar Gebang. Itu gedung sampah itu. Di Bantar Gebang itu. Gedung setinggi 16 lantai itu gunung sampah. Astagfirullahaladzim. Bisa dilempar. Tidak terima setan ini, saya ngoceh terus tentang sampah. Artinya apa? Indonesia ini sudah krisis kebersihan. Indonesia ini sudah krisis penanggulangan sampah. Seharusnya sudah mulai dipikirkan. Mungkin bisa dari sampah ini diolah, ya. Sampah-sampah plastik dilebur, diolah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam, bisa diserang. Astagfirullahaladzim. Dia tidak terima saya bicara tentang sampah ini. Hei, setan, kamu ini suka kotor ya? Tidak terima ketika saya berbicara tentang sampah. Setan ini menyerang saya. Astagfirullahaladzim. Gitu teman-teman. Hendaknya ini Allahumma shalli ala Muhammad wa alihi wasallam. Semoga Bang Ade cepat menjemput saya sambil saya berceramah tentang sampah ya. Semoga ini bisa dilebur dan sampah peleburan dari sampah ini penanggulangannya bisa menjadi batako atau keramik atau terazo atau wastafel gitu kan, wastafel terazo kayak gitu, diolah lagi jadiin kayak dicampur lagi sama zat-zat lain, katalis mungkin, resin mungkin, atau keramik ya, diolah lagi dengan tanah liat, bisa dijadikan barang-barang yang bermanfaat yang bisa dibuat dari material penanggulangan sampah seperti wastafel mungkin teman-teman, terazo atau pot bunga atau konblok, batu bata. Kan keren kalau ada rumah, salah satu proyek rumah yang dibuat dari material sampah. Material yang awalnya tidak berguna ternyata bisa menjadi rumah. Itu kan luar biasa. Hei sia kuntilanak kayaku. Hei, sini lo, gue cambuk lo. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Menghirik. Bang. Bang Heri. Dialog Bang Heri emang. Astagfirullahaladzim. Tadi saya mendengar si kuntilanak ini bilang sakit. Sepertinya ini ada hantu kayako ini asalnya dari pembantunya nih.
pembantunya yang dibantai. Yang Bang Adit lihat ditembak itu sebenarnya pembantunya itu. Yang tidak melayani nafsu bejat dari oknum yang ada di sini sepertinya. Karena bilang sakit Tuhan, sakit. Saya punya suami. Berarti itu dipaksa, itu diperkaos itu. Oh, berarti hantunya orang Indonesia, bro? Nggak tahu saya juga. Yang ditembak di situ, yang ditembak di sana. Sepertinya. Walau alam lah ya. Udah, Gitu teman-teman ya. udah kita di sini cuma hanya sebatas explore aja. Iya. Nggak yang banyak macam-macam. Sih kita nggak ikut-ikutan ya. Aduh. Bang Heri gaya-gayaan. Kayak beneran aja. Oke, Bang Hadi, kita ini aja ditutup acara ini. Aduh nyalinya. Nah dia semoga bisa di aduh nyali malam hari ini. Jangan pernah baca mitos. Kalau teman-teman mungkin ada tempat paling angker ya di tempat di sekitar rumahnya, kabari aja lewat komentar atau mungkin bisa dihubungi lewat nomor yang ada di deskripsi ya Bang Adi ya. Oke teman-teman, jangan pernah baca mitos dan tetap saksikan Lorong Misteri setiap hari di jam 7 malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.